Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak setua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik dan sehat selalu. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat untuk kalian semua karena sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Warugunung. Dan sebelum kita mengenal bagaimana pembelajaran PJJ daring di SMP 1 Warugunung, lebih baik mari kita mengenal bagaimana visi SMP Negeri 1 Warugunung. Visi SMP Negeri 1 Warugunung yaitu menjadikan SMP Negeri 1 Warugunung menjadi sekolah yang unggul, berwawasan lingkungan, dilandasi iman dan takwa. Adapun ada 6 indikator yang menunjukkan kata unggul. Yang pertama, unggul dalam kegiatan bintang, yaitu triple B, tilawah, tahsin, dan tahfidz Al-Quran. Kedua, unggul dalam prestasi akademik. Tiga, unggul dalam prestasi seni. Keempat, unggul dalam prestasi olahraga. Lima, unggul dalam disiplin, budaya inovatif, dan pengembangan IT. Yang terakhir adalah memiliki lingkungan yang nyaman, asri, dan kondusif. SMP Warugunung juga memiliki program unggulan. Di sini, dalam kondisi darurat, dalam kondisi pandemi, ada 4 program unggulan yang menjadi bagian program SMP 1 Warugunung. Yang pertama, gerakan Al-Quran, yaitu tilawah, tahsin, dan tahfidz Al-Quran. Tilawah merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri, penanaman nilai karakter, membiasakan peserta membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan target one day, one juz, satu hari, 1 juz. Pada level berikutnya, ada program tahsin Al-Quran adalah kegiatan yang upaya sekolah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi siswa, yaitu membaca, membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwid. Yang ketiga adalah tahfidz Quran, yaitu sebuah program bagaimana agar siswa-siswi SMP Warugunung memiliki kebiasaan untuk menghafal Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pendamping, menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari hidup. Yang kedua adalah gerakan triple B, yaitu disiplin waktu, disiplin belajar, siswa bekerja untuk pegawai, disiplin benar. Di Warugunung dibiasakan semua warga sekolah selalu disiplin terhadap waktu dalam belajar dan bekerja, dan juga selalu mengikuti aturan yang berlaku. Program yang ketiga adalah pengembangan web sekolah menjadi media pembelajaran, penilaian, dan informasi online atau secure news content. Warugunung akan membuat media informasi berbasis web sekolah. Yang keempat adalah pengembangan IT, pembelajaran, dan penilaian platform Microsoft 365. Pada sosialisasi PJJ daring di SMP Negeri 1 Warugunung tahun 2001, ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang ingin ditanyakan oleh adik-adik. Yang pertama adalah bagaimana cara memperoleh informasi dari sekolah. Yang kedua, bagaimana cara bergabung ke grup wali kelas, info setuar, dan grup belajar. Yang ketiga, bagaimana cara mengakses masuk ke web sekolah. Yang keempat, bagaimana cara belajar PJJ daring. Yang kelima, bagaimana cara penilaian atau ulangan online. Dan yang terakhir adalah bagaimana syarat kenaikan kelas.
Untuk menjawab pertanyaan pertama, bagaimana cara memperoleh informasi dari sekolah? Adik-adik, mungkin amat berbeda model informasi yang didapatkan ketika ada di SD. Pada masa pandemi ini, SMP Warungunu menjalankan pembelajaran secara daring, sehingga informasi pun dilakukan secara daring atau online. Yaitu, yang pertama, informasi sekolah bisa adik-adik dapatkan melalui grup WhatsApp wali kelas. Yang kedua, bisa melalui grup Telegram info setuar kelas 7. Dan yang ketiga adalah melalui web sekolah. Untuk nomor 2, grup Telegram info setuar kelas 7 ini adalah grup besar yang anggotanya adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Warungunu. Adapun grup wali kelas adalah yang nomor 1, grup WA ini aja terdiri dari siswa hanya kelas bersangkutan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara bergabung ke grup wali kelas, info setuar, dan grup belajar? Cara bergabung ke grup wali kelas ada 3. Yang pertama, adik-adik pastikan memiliki aplikasi WA di HP-nya. Yang kedua, ini caranya bisa ditambahkan langsung ke grup WA wali kelas oleh wali kelasnya. Atau jika ternyata adik-adik belum ditambahkan oleh wali kelasnya, nanti adik-adik bisa mengklik tautan atau link untuk bergabung yang dibagikan di grup PPDB atau MPLS. Berikutnya, cara bergabung ke grup info setuar terdiri 2 langkah. Langkah pertama, adik-adik jangan lupa install aplikasi Telegram di Play Store pada HP. Jadi adik-adik tinggal mencari di Play Store, ketik Telegram, kemudian pilih install agar aplikasi Telegram terinstall dalam HP adik-adik. Yang kedua adalah adik-adik tinggal klik tautan link untuk bergabung ke grup Telegram info setuar kelas 7 yang biasanya ini dibagikan oleh wali kelas di grup kelasnya. Berikutnya, bagaimana cara bergabung ke grup belajar? Sangat mudah adik-adik. Adik-adik cukup klik tautan link untuk gabung ke grup belajar WA atau Telegram yang dibagikan di grup Walas atau grup Telegram info setuar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengakses atau masuk ke web sekolah? Adik-adik cukup mudah. Adik-adik cukup ketik alamat web sekolah di browser, yaitu http smp-negriwarunggunung.sch.id, dan cukup enter. Nanti adik akan langsung masuk, diarahkan ke web sekolah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara belajar PJJ daring? Adik-adik ingin tahu? Oke, yang ada 3 cara. Yang pertama, adik-adik gabung ke grup belajar mata pelajaran melalui link grup belajar yang dibagikan di grup WA Walas atau grup Telegram info setuar. Jadi adik-adik, pertama klik link yang ada belajar yang ada di grup Walas atau grup Telegram info setuar. Yang kedua, adik-adik melihat, jangan lupa lihat dan simpan atau download jadwal PJJ daring untuk siswa kelas 7 yang di-share baik oleh Walas maupun yang ada grup Telegram info setuar. Yang ketiga, adik-adik cukup mengikuti pembelajaran PJJ daring dari Senin sampai Sabtu sesuai jadwal melalui grup belajar WA. Berikutnya, seperti apa ya PJJ daring di SMP Negeri Warungunu? Mau tahu? Yang pertama, pembelajaran PJJ daring Warungunu ini bisa melalui grup WA atau Telegram. Jadi ada guru yang menggunakan aplikasi WhatsApp, ada juga yang menggunakan aplikasi Telegram. Nanti bisa menyesuaikan.
Model pembelajaran bagaimana? Dalam WA atau WhatsApp, yang pertama bisa melalui chat. Jadi guru melakukan pembelajaran, ada interaksi melalui chattingan antara guru dengan siswa. Yang kedua, bisa dilakukan dengan voice note. Guru memberikan pembelajaran dengan voice note. Siswa menjalankan instruksi pembelajaran berdasarkan voice note dari gurunya. Yang ketiga, dengan teks. Guru mengambil teks beberapa dari surat kabar atau informasi apapun, kemudian siswa membacanya, mempelajarinya, dan mengerjakan apa yang diminta gurunya berdasarkan teks tersebut. Yang keempat, dengan gambar. Guru menampilkan gambar dalam grup WA atau Telegram, kemudian siswa mengikuti pembelajaran berdasarkan gambar yang diberikan. Yang kelima, bisa melalui video pembelajaran. Artinya, ada guru yang membuat video pembelajaran dari YouTube atau mungkin dari YouTube, dari konten YouTube lainnya, ditampilkan di WA atau Telegram, dan siswa melihat tayangan tersebut, kemudian mengikuti langkah pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Yang keenam, bisa dengan video call. Dan yang ketujuh, ini yang komprehensif. Jadi guru memberikan link pembelajaran yang berupa bahan ajar dan LK menggunakan platform Microsoft Form atau Google Form yang di-share via WhatsApp atau Telegram. Di dalamnya di situ bisa berupa video, bisa berupa gambar atau teks. Kemudian adik-adik nanti diarahkan untuk mengerjakan lembar kerja sebagai latihan soal. Media selanjutnya adik-adik, di zaman pandemi ini SMP Warung Gunung memiliki aplikasi yang disebut dengan Microsoft Teams. Di aplikasi ini adik-adik bisa ketemu langsung dengan teman-teman, dengan guru secara langsung melalui jarak jauh dan melalui HP. Nah, caranya bagaimana adik-adik? Yang pertama, jangan lupa install dahulu aplikasi Microsoft Teams di HP adik-adik. Caranya, cari di Play Store, ketik Teams, kemudian pilih install. Langkah kedua, adik-adik cukup membuka link meeting yang dibagikan guru mapel di grup belajarnya. Kemudian yang ketiga, setelah diklik link meeting atau link tatap mukanya, kemudian yang ketiga adik-adik cukup pilih join atau gabung untuk bergabung. Yang terakhir, yang keempat, adik-adik bisa mengikuti pembelajaran tatap muka langsung jarak jauh melalui HP atau laptop seperti gambar di atas ini, sehingga ada interaksi secara langsung antara guru dan siswa, dan antar siswa dengan siswa secara online. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana model jadwal PJJ daring di SMP Negeri 1 Warung Gunung? Perlu diketahui, di SMP Warung Gunung dalam suatu hari ini menjadi 3 sesi pembelajaran. Itu sesi 1 dimulai jam 8.15 sampai jam 9.15. Sesi 2 jam 9.15 sampai jam 10.15. Dan sesi 3 jam 10.30 sampai 11.30. Dalam setiap hari ada kegiatan tambahan yang merupakan bagian dari penanaman karakter yang menjadi program unggulan SMP 1 Warung Gunung, yaitu 15 menit pertama diadakan kegiatan tilawah bersama Walas. Di sini nanti ada dan Walasnya membaca Al-Quran bersama dan juga mengevaluasi baca Al-Quran di rumah masing-masing. Sebagai contoh buat adik-adik, misalkan hari Senin ini jam 8 sampai jam 15 kegiatan adalah tilawah bersama Walas melalui grup wali kelas masing-masing. Jam 8.15 sampai jam 19 pada Senin ini masuk sesi 1 untuk pelajaran A, dilanjutkan ke sesi 2 yaitu PKP, yaitu 9.15 sampai jam 10.15. Kemudian dilanjutkan istirahat selama 15 menit yaitu sampai jam 10.30. Dan sesi terakhir yaitu jam 10.30 sampai jam 11.30 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan begitu seterusnya. Adik-adik, kesimpulannya, sesi daring di SMP Warung Gunung dalam 1 minggu sebanyak 3 sesi, artinya 3 mata pelajar, ditambah dengan kegiatan pembahasan
bawah 15 menit. Kecuali untuk hari Jumat itu hanya pelajaran. Untuk kelas 7 yaitu pelajarannya matematik dan selanjutnya adalah bagaimana cara penilaian atau ulangan online. Penilaian terdiri dari adalah penilaian harian, penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir tahun PAT. Untuk PH, untuk harian ini bisa dilakukan melalui link di grup belajar guru mata pelajaran masing-masing. Adapun PTS dan penilaian PAT ini melalui web sekolah yang diakses melalui link yang dibagikan di grup wali kelas dan grup Telegram info satuan. Atau bisa juga adik-adik bisa melalui mengakses web sekolah secara langsung. Yaitu ingat tadi http://2-smp-2.smpwarunggunung.sca.id. Yang terakhir adik-adik perlu diketahui adalah yang terpenting adik-adik harus tahu bagaimana syarat kenaikan kelas. Artinya ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan agar naik kelas. Yang pertama, siswa SMP dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran diikuti. Artinya, adik-adik menyelesaikan penilaian hariannya, PTS-nya, PAT, tugasnya juga terpenuhi. Nah, itu baru dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Artinya dalam rapot nanti nilai sikapnya itu minimal baik, baru bisa dinyatakan memenuhi syarat untuk naik kelas. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Nah, di Warung Gunung pramuka adalah ekskul wajib. Nah, ini harus wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 7 dan nilainya untuk naik kelas harus minimal baik. Tapi catatan ini berlaku hanya pada kondisi normal. Dalam kondisi pandemi, ekskul pramuka sementara tidak diberlakukan. Berikutnya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Jadi di raport nggak boleh ada mata pelajaran yang nilainya 2 di bawah KKM. Jadi nggak boleh 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Jadi kalau 2 mata pelajaran bawah KKM masih boleh memenuhi syarat. Tapi ketika ada mata pelajaran lebih dari 3 KKM, maka itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yang berikutnya, ketidakhadiran siswa dalam 1 tahun tidak lebih dari 30 hari. Jadi kalau misalkan di rapotnya tertulis 40 hari alfanya, maka dengan jelas tidak dinyatakan tidak naik kelas karena tidak memenuhi salah satu syarat ketidakhadiran. Dan yang terakhir, seorang siswa naik kelas atau tidak didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah, misalkan kehadiran, ketaatan tata tertib, dan faktor yang lainnya yang berlaku. Demikian informasi dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, kami Muhammad Taufik Kurniawan dan Ibu Mas Ayu Fauziah, bidang kurikulum SMP Warung Gunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.